Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Arifan Maulana. Saya dari sisi 3 mengambil metode strategi dan metode pembelajaran dengan Pak Afur. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 3, yaitu yang mengenai menganalisis strategi atau model pembelajaran dalam metode mata pelajaran SMK dengan mata pelajaran gambar teknik. Ya, di sini saya mengambil mata pelajaran yang ada di SMK itu gambar teknik dengan menulis KB, yaitu ada dua. Yang pertama, memahami jenis-jenis dan fungsi peralatan gambar teknik. Yang kedua itu menerapkan dan mendemonstrasikan prosedur penggunaan peralatan gambar teknik. Kemudian selanjutnya itu ada isi dari materi pembelajaran. Sebelumnya itu ada peta konsep. Gambar teknik memiliki fungsi sebagai gambar yang memuat segala informasi teknis dari suatu benda. Fungsi dari gambar teknik adalah menerangkan data teknis yang meliputi material yang digunakan, ukuran dan dimensi benda, alur proses atau pekerjaan visualisasi suatu benda, serta memudahkan dalam proses pembuatan suatu benda, proyek atau konstruksi. Para penemu menggunakan gambar sebagai salah satu media untuk mewujudkan berbagai ide menjadi sebuah produk nyata. Ya, selanjutnya masuk ke Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi sesuai dengan tabunya, yaitu yang pertama tadi tabel pertama yaitu jenis-jenis memahami jenis-jenis dan fungsi peralatan gambar teknik. Ya, di sini saya akan menjelaskan 4 jenis dan fungsi peralatan. Ada 4 fungsi peralatan gambar teknik. Yang pertama itu ada pensil gambar. Nah, jenis alat gambar yang pensil gambar adalah jenis alat gambar yang paling sering dipakai untuk latihan gambar teknik dasar. Yang dasar adalah pensil tanpa menggunakan penggaris. Nah, pensil gambar itu ada dua. Yang pertama itu ada pensil batang atau pensil kayu. Yang kedua ada pensil mekanik, ya. Yang biasa digunakan untuk gambar teknik ini itu sebenarnya pensil mekanik. Dan juga pensil ada dua, pensil gambar berdasarkan bentuk dan pensil gambar berdasarkan kekerasan. Nah, bentuk tadi itu dua gambar yang ada di sini, pensil batang dan mekanik. Kemudian ada berdasarkan kekerasan. Pensil gambar memiliki tingkatan kekerasan yang dilambangkan dengan ini yang biasa kita kenal dengan batang itu, yang ada HB, 2B dan seterusnya gitu. Kemudian ada yang kedua itu ada penggaris siku untuk membuat garis-garis sejajar, sudut istimewa dan garis yang saling tegak-tegak. Nah, gambarnya ini bisa dilihat yang berada tanahnya. Kemudian yang ketiga itu ada jangka. Jangka ini itu tujuannya atau fungsinya itu untuk membuat lingkaran dengan cara memangkatkan salah satu ujung batang pada kertas gambar sebagai pusat lingkaran dan bagian yang lain sebagai pensil untuk menggambar garis. Nah, guna mencegah kerusakan kertas gambar pada saat membuat lingkaran, maka menggunakan ujung jangka yang kecil merupakan pilihan yang bagus gitu, karena supaya tidak rusak kertasnya. Dan di sebelah kiri ini tanahnya ada gambarnya yang bisa kita kenal ya, jangka seperti ini. Kemudian yang keempat, mal gambar. Nah, awalnya kan saya bilang aku cuma gambar. Jadi saya tidak mal gambar itu untuk memudahkan dan mengefisiensikan waktu dalam pengerjaan gambar dalam bentuk lingkaran kecil, elips, segi 4 dan garis-garis yang lainnya. Nah, gambarnya ini punya penggaris yang banyak ukuran dan tipenya yang kotak, yang bulat, yang elips. Nah, alat gambar tersebut yang dijelaskan ada jenisnya ya, antara lain ada huruf dan angka, malengkung, melingkaran, kotak. Nah, selanjutnya itu ada prosedur penggunaan peralatan menggambar teknik. Nah, di sini teknik penggunaan peralatan menggambar. Yang pertama itu pensil gambar. Nah, pensil untuk menggambar beda dengan pensil menulis, terutama dalam kualitas dan tingkat kekerasannya. Pensil gambar umum tidak disertai secara penghapus dari salah satu yang pensilnya. Nah, di sini ini yang saya jelaskan tadi itu menggunakan pensil mekanik. Sebenarnya untuk pensil menjadi gambar yang baik memiliki bidang permukaan yang rata dan tidak melengkung. Tersebut dari kayu yang tidak terlalu keras, misalnya kayu pinus yang menambahkan tapak dengan gambar yang tidak terasa untuk mengingat atau tembuhan biar misalnya digambar ya. Karena kalau misalnya menjadi gambar untuk gambar teknik itu kalau dari kayu itu kadang ada yang bolong, ada yang memiliki gitu, yang tidak rata, jadi itu merepotkan gitu. Jadi harus rata. Nantinya ada gambar, kemudian melengkung yang tidak rata diharapkan kurang 3 titik, dengan agar hasil lengkungannya sesuai dengan diinginkan, sehingga huruf pada saling
mulai dari 2 mm sampai dengan 2 cm, bahkan lebih besar. Kemudian ada rapido. Rapido ini tuh masih termasuk pensil ya. Di masa sekarang banyak penjuri gambar lebih kemudian menggunakan rapido dibanding prepen. Rapido memiliki ukuran 0,1 mm hingga 2 mm. Setiap ukuran rapido ditandai dengan warna-warna tertentu. Contohnya dengan rapido itu ada video berikut. Selanjutnya ada pendekatan dan strategi atau model pembelajaran yang cocok untuk tadi yang sudah dibahas tadi ya. Yang pertama itu pendekatan. Nah, di sini saya mengambil pendekatan untuk mata pelajaran gambar teknis dengan tadi yang sudah disebutkan tadi itu, saya mengambil pendekatan scientific learning. Nah, scientific learning itu apa sih? Scientific learning adalah salah satu model pembelajaran dalam proses memuat kaidah-kaidah keilmuan mulai dari penelitian data dengan observasi, menanya, melakukan eksperimen, mengolah informasi atau data hingga mengkomunikasikan. Nah, ini tuh tujuannya memberikan ruang pada peserta didik secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi pembelajaran, serta mampu mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru. Nah, secara umum, menurut Mustikon dan Libiansyah 2015, scientific ini tuh adalah proses secara umum tujuan penerapan pendekatan saintifik ini itu untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan kemampuan berpikir sistematis, meningkatkan pemahaman konsep, meningkatkan motivasi belajar, dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Nah, pendekatan saintifik ini menurut Mustikon dan Libiansyah itu adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksikan konsep, hukum, dan atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasikan atau menemukan masalah. Dan juga menurut Hotman 2014, tujuan pembelajaran berbasis pendekatan saintifik itu yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa, membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan secara sistematik, membangun perasaan siswa sehingga merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, memperoleh hasil belajar yang tinggi, melatih siswa dalam mengkomunikasikan gagasannya dan mengembangkan karakter siswa. Selanjutnya yaitu strategi atau model pembelajaran yang cocok. Di sini saya memilih itu discovery learning. Nah, apa sih discovery learning? Model discovery learning adalah suatu model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk menemukan suatu konsep permasalahan dengan kemampuan menawarkan sendiri. Nah, dengan model discovery learning, siswa akan menerima ilmu bukan dalam bentuk final, tetapi siswa didorong untuk mengidentifikasikan apa yang ingin diketahui dibandingkan dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk atau konsepsi apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Itu menurut teman-teman dari 14. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Adrian Sirehat 2019, model discovery learning berorientasi pada pendekatan saintifik merupakan salah satu cara untuk dapat meningkatkan kemampuan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri dalam memecahkan masalah siswa dalam pembelajaran. Jika siswa mampu menemukan sendiri, menyelidiki sendiri dalam memecahkan masalah, maka diharapkan dengan treatment yang dilakukan dapat meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Nah, model discovery learning ini pun melalui proses pembelajarannya yaitu simulasi, identifikasi masalah, terus pengumpulan data, kemudian pengolahan data, pembuktian atau verifikasi, sehingga kesimpulannya dapat mengakibatkan konsep yang dipelajari oleh siswa tertanam garis balik dalam ingatannya. Dengan demikian, kemampuan penalaran matematis sebagai salah satu tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya alasan atau argumen mengapa saya memilih pendekatan dan strategi atau model pembelajaran tersebut gitu ya. Untuk alasan yang pertama dari pendekatan ya, kenapa memilih pendekatan scientific learning? Karena mata pelajaran gambar teknik ini khususnya tadi yang saya ambil mengenai memahami contoh yang tadi pertama itu memahami jenis dan fungsi peralatan dalam gambar teknik.
Nah, itu perlu adanya observasi dan pengumpulan data tentang apa saja jenis peralatan yang ada di dalam zona kerja itu kan. Dan juga untuk mengetahui bagaimana fungsi dari peralatan itu, kita harus mengolah informasi tersebut dan melakukan eksperimen sendiri untuk bisa mengetahui fungsi dari peralatan tersebut. Maka menjadi scientific learning gitu. Dan juga seperti pada penelitian, artikel penelitian menurut Penelitian dan Ujian saat ini, pendekatan saintifik itu proses pengajaran dirancang sedemikian rupa yang sudah saya jelaskan yang tadi sebelumnya, dengan agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi untuk menemukan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data-data dari teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasi konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Kemudian alasan selanjutnya yaitu kenapa memilih strategi atau memilih strategi learning. Nah, saya memilih strategi atau metode belajar strategi learning pada ini itu karena masih berhubungannya antara pendekatan scientific learning dengan digital learning, yang dimana pendekatan scientific learning ini bisa mengikuti belajar muncul inquiry dan discovery, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis project, pembelajaran berbasis kasus, dan pembelajaran melalui metode field. Hingga setelah dilakukan observasi dengan dihubungkan dengan KD dan atau pelajaran yang saya ambil, saya memilih model discovery learning ini sebagai strategi pengembangan. Dan juga berdasarkan penelitian yang ada, model discovery learning melalui fasilitasi pembelajaran itu ada stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan yang dapat menghasilkan konsep yang dipelajari oleh siswa secara baik dan mengetahui dengan demikian melakukan penilaian matematis. Jadi salah satu tujuan pembelajaran yang ada dapat tercapai dengan baik. Nah, jadi kesimpulannya, ya, untuk mata pelajaran gambar teknis dengan tadi memahami jenis fungsi peralatan, dan dari kedua itu adalah menerapkan dan menjalankan prosedur peralatan itu, saya memilih pendekatan scientific learning dan strategi model discovery learning yang menurut saya cocok dengan mata pelajaran yang tadi saya ambil. Sekian presentasi atau penjelasan mengenai pendidikan juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.